Menurut keyakinan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Anda masuk wilayahnya orang yang punya wilayah, antum tuduh sesat. Yang membabat alas, yang dakwah dari awal antum tuduh sesat, gurunya antum tuduh sesat, ya marah. Lalu antum dibilang kamu merasa benar sendiri, antum nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Barangkali ada pemirsa yang masih belum subscribe, monggo di-subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya dan juga tekan tanda jempolnya. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, tadi saya sudah menayangkan cuplikan video yaitu tentang Ustadz Wahabi yang mengatakan menurut pendapat Salafi, selain Salafi itu adalah masuk neraka. Seperti itu. Apakah betul ini? Pendapat seperti ini apakah betul? Menurut Salafi itu selain Salafi itu masuk neraka. Kita jawab dengan hadis dulu. Yaitu saya akan membacakan dua hadis dari Rasulullah. Hadis pertama an Auf bin Mal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Auf bin Mal, beliau berkata, Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi itu terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatil jannah wa sab'ina finnar. Satu golongan itu dari umat Yahudi itu masuk neraka, dan yang 70 itu masuk neraka. Jadi satu dari golongan dari Yahudi itu masuk surga dan yang 70 masuk neraka. Wabtaraqatin nasara alasnatai wa sab'ina firqatan. Dan kaum umat Nasrani itu terpecah jadi 72 golongan. Wa ihda wa sab'ina finnar. Yang 71 itu masuk neraka, wahidatil jannah, dan yang satu masuk surga. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi taftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Demi zat yang dimana jiwa Nabi Muhammad ini, jiwa Muhammad ini sabda Nabi ialah berada di dalam kekuasaannya. Taftariqu ummati, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Wahidatul jannah, satu yang masuk surga. Wasnatani wa sab'ina finnar, dan 72 itu masuk neraka. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah." Ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang masuk surga? Qala, bersabda Nabi menjawab, al-jamaah, yaitu jamaah. Ya, kalau jamaah tentunya orang banyak, kaum mayoritas bukan minoritas, kan jamaah banyak. Kemudian hadis berikutnya an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Umatku tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Fa idza ra'aitum mukhtilafan,
Fa'alaikum bisawatil a'zam. Jika kalian melihat perselisihan, perbedaan, fa'alaikum, maka tetaplah kalian bisawatil a'zam dengan jumlah yang lebih banyak, dengan kelompok yang lebih banyak. Nah, dari hadis ini sekarang kita berpikir. Saya ajak pemirsa untuk berpikir. Saja umatnya Nabi Muhammad terpecah jadi 73 golongan, yang 72 itu masuk neraka, yang satu masuk surga. Kemudian Nabi berpesan, jika terdapat perbedaan, kemudian pertentangan, perselisihan di antara kalian, maka ikutlah dengan kelompok yang banyak. Nah, sekarang Salafi Wahabi. Kita bahas Salafi. Mungkin kalau di Arab, ya, kalau di Arab, di Saudi, itu Salafi Wahabi itu kelompok mayoritas, Sunni yang minoritas di beberapa negara. Namun dari berbagai macam negara, termasuk negara Arab, ya, telah dikumpulkan, ya, yang banyak itu adalah kaum Sunni, terutama di Indonesia, ya. Terutama yang di Indonesia. Bisa-bisa kalau diperkirakan Salafi yang di Indonesia itu paling banyak 20% dari NU, dari Islam lainnya. Nah, sekarang dari segi jumlah, maka sawadul a'zam ini adalah al-jamaah, berarti satu golongan yang masuk surga. Secara otomatis Wahabi bukan sawadul a'zam. Kalau bukan sawadul a'zam berarti bukan jamaah. Kalau bukan jamaah berarti masuk yang 72. Itu analisa dari saya. Kemudian yang kedua, ini bukan dengan hadis sudah. Salafi mengaku berpendapat selain Salafi masuk neraka. Sekarang yang sering berbohong itu Salafi apa NU? Ayo jawab. Yang sering berbohong Salafi apa NU? Kalau saya meneliti, termasuk di video-video saya sebelumnya, ya, yang paling nyata sudah kemarin di Madura, di Pamekasan. Ini saya ulang lagi. Di Madura, Ustadz Yasir Hasan mengatakan bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan juga pengasuh Pondok Pesantren Tebir itu mengingkari peringatan Maulid Nabi. Mengingkari peringatan Maulid Nabi. Namun kenyataan di kitabnya beliau dalam kitab At-Tambihatul Wajibat tidak seperti itu keterangannya. Yang diingkari itu adalah peringatan Maulid yang dicampur dengan mukarot, yang dicampur dengan maksiat. Itu sudah berbohong. Kemudian dua, ini yang sering dikomentari oleh pemuda-pemuda NU, youtuber NU, Ustadz Badrus Salam LC. Ia berkali-kali mengatakan bahwasanya niat, melafadzkan niat Imam 4 mazhab tidak mensunahkan. Nah, ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan bagi pemirsa yang belum menyimak, ya, silakan lihat di YouTube saya, di video saya yang berjudul Sampai Kapan Wahabi Membohongi Umat, ada di sana. Baru-baru ini dia berbohong lagi. Cuman Madhab Syafi'i yang mensunahkan melafadzkan niat. Padahal imam 4 mazhab itu semuanya akan melafadzkan niat walaupun dengan alasan yang berbeda. Bisa dicek ya. Ini berbohong, ya, berbohong. Kira-kira pembohong masuk surga enggak?
Ayo, masuk akal gak pemirsa? Seorang pembohong masuk surga. Ayo, ini salafi yang berbohong. Terus selain dari itu, jelas dari Yahya bin Salam, ini banyak ustaz-ustaz yang lain, ustaz Wahabi yang lain juga berbohong. Sering berbohong. Termasuk Subhanul Wazir mengatakan bahwasanya adat di Arab itu pendek-pendek, yang di Indonesia panjang-panjang. Ternyata kebalik. Justru adat Arab lah yang lebih panjang daripada adat yang Indonesia. Indonesia bahkan ada yang lebih pendek, kayak mengadani orang mati. Nah, sekarang mungkinkah, benarkah, masuk akalkah orang yang berbohong, suka berbohong atau kita katakan pendusta masuk surga? Kemudian nih, bertawassul kepada Nabi, ya, bertawassul kepada Nabi, kepada ulama, pada orang-orang soleh, para wali songo, itu disyirik-syirikkan oleh orang Wahabi. Sementara ulamanya sendiri yang di Arab Saudi itu bertawassul dengan binatang, bertawassul dengan hewan. Masuk akal nggak kalau mereka itu adalah ahli surga? Lihat ini, Khalid Basalam mengatakan fardunya wudu cuma 2, yang 2 itu wajib, yang lain itu sunnah muakkadah. Sementara di dalam Al-Quran fardunya wudu itu udah ada 4, dikatakan cuma 2. Masuk akal kak sih kalau mereka itu masuk adalah penghuni surga dan lain penghuni neraka. Kemudian orang Wahabi juga mengkritisi Utsman bin Affan bahwasanya adzan Jumat 2 kali perbuatan bid'ah. Dan sementara yang merintis adzan Jumat 2 kali adalah sahabat Utsman bin Affan. Siapakah sahabat Utsman bin Affan? Yaitu sahabat Rasulullah juga menantunya. Nabi bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, termasuk sahabat Utsman bin Affan. Berarti sahabat dan Utsman bin Affan mengadakan Jumatan 2 kali, mengadakan adat Jumatan itu 2 kali tidak bid'ah, karena sesuai dengan sabda Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Terakhir, Sesi Jawas keras-keras menentang tidak ada bid'ah hasanah. Bla bla bla. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu sahabat loh. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat beliau setelah mengumpulkan tarawih itu di orang-orang yang asalnya sholatnya berpisah-pisah, tidak berjamaah, kemudian disatukan, dibuat dibuat sholat tarawih berjamaah 20 rakaat, itu sahabat Umar bin Khattab. Dia mengatakan, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Nah ini bid'ah hasan. Mau ditentang Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ditentang, bagaimana dengan sabda Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Sekarang, ayo mulai dari sekarang, dari setelah kita nonton video ini, terutama saudara-saudara Salafi Wahabi, silahkan berpikir dan membandingkan hadis yang disampaikan oleh Ustadz yang dicuplikan video tadi dengan keterangan saya. Masuk akal enggak sih? Mungkin hanya ini yang disampaikan para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan pertimbangan dan buat introspeksi diri. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.